Mahasiswa Indonesia, terutama teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, kita berjumpa lagi sebagai lanjutan dari segmen sebelumnya, segmen 1 tentang bagaimana kita mengolah hasil riset, apakah yang tadinya menjadi bentuk karya ilmiah sebagai tugas, atau dalam bentuk tesis, ataupun dalam bentuk disertasi, untuk dirubah menjadi manuskrip atau artikel yang selain layak saji di konferensi-konferensi, juga layak publikasi di jurnal-jurnal bereputasi. Ini adalah segmen kedua. Jadi dalam 50 menit ke depan, kita akan berbagi cerita atau berbagi pengalaman tentang bagaimana kita menyusun karya ilmiah setelah kita punya kerangka umum. Kalau teman-teman ingat, sebelumnya kita cerita tentang bagaimana menyusun abstrak sebagai etalase. Dari abstrak itu adalah gambaran utuh dari suatu artikel, di mana di dalamnya ada beberapa komponen, mulai dari kita sedang membicarakan apa, sampai dengan novelty-nya apa. Kemudian ada 7 bagian penting yang utama, bagaimana membangun satu karya ilmiah dalam bentuk kerangka. Mulai dari pendahuluan sampai kepada daftar pustaka dan lampiran. Nah, di sebelumnya kita sudah sampai bagaimana kerangka-kerangka tersebut kita masukkan sebagai bagian dari satu karya ilmiah yang ketika dia tersusun secara rapi, maka itu yang disebut dengan karya ilmiah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah saintifik. Nah, kali ini di segmen yang kedua, kita berharap teman-teman itu sudah punya, kan kemarin kita sebutkan gambaran atau nyatakan gambaran Anda mau menulis apa, karena apa, dengan cara bagaimana, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba memasukkan itu semua sebagai gagasan yang bisa dilaksanakan dengan cara bagaimana mendulang masalah di dalam penelitian yang wujud akhirnya nanti, apakah Anda sebagai mahasiswa diploma atau S1, S2, atau S3, hasil riset Anda, apakah kajian pustaka sampai penelitian yang sesungguhnya, itu bisa dirubah menjadi artikel yang layak saji atau layak publikasi. Nah, kali ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama itu adalah kerangka dan keterkaitan antar unsur dalam satu karya ilmiah, dalam satu artikel ya. Kemudian gambaran ilustratif keutuhannya. Seperti apa kaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Dan ketika kaitan-kaitan ini kita gambarkan, bisa kita terjemahkan ke dalam bentuk tulisan. Harus ada berapa kata di dalamnya, berapa kata di dalam pendahuluan, dan seterusnya ya. Tapi dia tetap dalam satu kesatuan yang utuh. Kemudian nanti bagaimana praktek eksploratif mendulang tema pokok tulisan. Nah, di kita ini yang di UT kan ada 4 fakultas ya. Fakultas Sains dan Terapan, kemudian Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, kemudian ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nanti kita coba, kita elaborasi tema-tema apa yang kalau kita misalnya fokus kepada itu, bisa menghasilkan apakah nanti menjadi karya ilmiah sebagai tugas, pemenuhan tugas sebagai program diploma S1, apakah menjadi tesis di S2, ataupun menjadi disertasi di S3. Tetapi kita akan coba nanti mengambil di level S1 atau diploma dulu yang lebih banyak ya. Tapi bukan berarti bahwa teman-teman itu tidak punya kesempatan untuk mendulang tema-tema pokok untuk dilakukan penelitian di level master ataupun di level doktoral. Nah, kemudian untuk memulai, bayangkan sekarang ya, refleksinya bukan yang lalu ya, tapi yang sekarang dan yang ke depan. Bagaimana Anda menguraikan keutuhan kerangka dan saling keterkaitan antar satu dalam unsur karya, dalam suatu karya ilmiah. Sekarang pasti teman-teman belum punya gambaran. Segera setelah ini akan ada gambarannya. Tapi sekarang imajinasikan dulu dengan apa yang dapat Anda gambarkan ya, supaya nanti itu jadi dasar kita untuk kalau udah ada kerangkanya dalam bentuk imajinatif, kemudian nanti waktu kita visualisasikan, oh ini toh yang masuk ke dalam pendahuluan, oh ini toh yang masuk dalam metodologi dan seterusnya. Jadi bayangkan aja dulu. Ibaratnya kalau teman-teman membangun rumah, walaupun belum ada arsiteknya, belum ada lagi insinyur sipilnya gitu, tapi udah punya gambaran. Nanti kamar saya 3, 2 di lantai 1 di lantai atas, nanti kamar mandinya ngadap kiri dan seterusnya. Gambarkanlah seperti itu. Kalau teman-teman dari Fakultas Ekonomi, misalnya jurusan manajemen, bayangkanlah dari mata kuliah, apa masalah yang bisa dikaji atau digali lewat program studi manajemen misalnya. Atau kalau misalnya keguruan, katakan pendidikan dasar, kira-kira apa yang bisa kalau dielaborasi lebih lanjut, itu layak menjadi tema pokok untuk dilanjutkan sebagai penelitian yang ujungnya nanti adalah penulisan artikel yang layak saji, layak publikasi. Bayangkan itu sekarang.
Kalau sudah punya gambaran itu, yang belum tentu utuh, itu memang pasti, nanti teman-teman bisa membayangkan ketika ada gambaran atau kerangka yang akan kita buat semacam bentuk diagram dia, punya gambaran nanti, oh rupanya yang saya bayangkan tadi di pendahuluan itu, selain isinya harus mengaitkan tentang latar belakang masalah dan tujuan, rupanya harus juga terkait dengan bagaimana saya mengembangkannya nanti, mencari related theory atau teori yang berkaitan dengan itu dan metodologinya. Bayangkan itu, nggak apa-apa lah kesasar-sasar dikit. Pakai imajinasi, nanti imajinasi itu yang kita, dengan kreativitas yang kita punya, kita masukkan sebagai bagian utuh di dalam satu kerangka penulisan artikel. Kemudian yang kedua, teman-teman bayangkan juga ya, mengapa penting memperhitungkan komposisi jumlah kata yang dituliskan dalam tiap komponen karya ilmiah. Misal, kalau teman-teman menulis karya ilmiah, abstrak, antara 100 sampai 150 kata. Itu bayangkan tuh. Wah, 100-150 kata gimana ya cara nulisnya ya? Kan terlalu banyak cerita atau gambaran yang harus saya di-press begitu. Sedemikian rupa tinggal 100 sampai 150 kata. Wah, ini kan sukar ya. Bayangkan itu, nggak apa-apa. Karena kalau udah dibayangkan nanti, kayak tadi saya mengumpamakan seperti kamar saya ada 2 di lantai 1 di lantai atas, sudah duduk pikiran. Berarti harus ada tangga. Nah, jadi bayangkan seperti itu. Nanti perlahan-lahan teman-teman akan bisa merasakan, oh ternyata abstrak itu tidak semua hal harus dituliskan. Kenapa? Karena katakan satu penelitian 100 halaman laporannya katakan. Kemudian Anda menulis artikel diminta katakan 8 halaman atau 9 halaman, sekitar 3.000-4.000 kata. Lah, kalau dari 3.000-4.000 kata saya harus menuliskan dalam 100 kata, sementara 100 kata ini menggambarkan keseluruhan, bagaimana seremnya itu kan gitu pikirannya kan. Nah, dibawa aja itu, nggak apa-apa, diikutkan saja. Nanti ada caranya, apa yang harus ada dan apa yang boleh tidak ada, bahkan ditiadakan di dalam penulisan abstrak tersebut. Nah, kemudian misalnya lagi, ini kan ada kata-kata juga, berapa jumlah kata dalam pendahuluan misalnya. Selalu ya, kebanyakan kita itu, saking takutnya tidak jelas, kita buat kata-kata sebanyak mungkin di dalam pendahuluan. Padahal sebenarnya yang harus banyak itu adalah di bagian keempat, yaitu dalam pembahasan, dalam temuan dan pembahasan atau hasil dan diskusi. Nah, ini akan menjadi kerangka berpikir kita. Sekali kita punya gambaran itu, sama seperti kita membangun rumah, sekali kita punya gambaran yang sudah digambarkan, maka kita tahu persis di mana harus menaruh tempat tidur. Tentu tempat tidur ya itu di kamar tidur. Seperti saya cerita tadi ada 2 kamar tidur di bawah, 1 di atas. Dan seterusnya. Demikian juga di ruang tamu, jendela, hordennya harus bagaimana dan seterusnya. Sama juga, ini juga seperti itu. Kapan temuan pertama harus dibahas dengan sedalam apa? Nah, nanti perlahan-lahan dia akan berkembang secara sendiri ketika kita melakukannya itu secara real, secara experiencing, mengalami, bukan experimenting, bukan menyoba atau mencoba. Berikutnya, rancang bakal karya tulis ilmiah yang akan Anda tulis untuk dikembangkan. Nah, kemarin di sesi sebelumnya, di segmen sebelumnya, itu kan saya minta teman-teman itu membayangkan tema pokoknya gitu. Sekarang enggak. Rancang bakal karya tulisan. Jadi sudah mulai nampak dia. Kalau tadinya itu Anda bayangkan dengan imajinasi, sekarang dibayangkan, dibuat menjadi semacam ilustrasi dia. Kalau di gambar rumah itu misalnya gambar konstruksinya lah. Nanti di sini fondasi, nanti tangga di situ, jendela di sini, pintu kamar mandi di sana dan seterusnya. Udah mulai terbayang dia seperti itu. Nah, dengan basis ini, maka kita akan memulai melihat gambaran utuhnya. Kalau di segmen 1 itu kan masih belum dibuat menjadi satu kesatuan, masih terpisah-terpisah dia. Nanti perlahan-lahan kalau teman-teman masih ragu, balik aja dulu ke segmen yang pertama. Nanti dilihat 7 komponen utama itu apa, mulai dari abstrak sampai ke di dalam artikel ya, mulai dari abstrak sampai ke lampiran. Kalau lampiran dianggap tidak relevan di artikel tertentu, sampai ke daftar pustaka, itu yang wajib ya. Nah, ini ada kutipan di sini ya. Ketika seseorang bukan apa-apa dan dia mencipta, itu sebenarnya mengisi kekosongan. Ya nggak apa-apa. Seperti teman-teman sekarang saya ajak, bayang-bayangkan nggak apa, anggap aja itu kekosongan gitu ya. Karena apa? Terkadang kemajuan itu justru tercipta melalui pemalas yang mencari cara lebih mudah melakukan sesuatu. Jadi saya mau mengajak teman-teman, anggap aja lah kita ini malas, kemudian tidak mau menghabiskan energi untuk kreativitas dan seterusnya. Anggap aja seperti itu, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang di dalam kemalasan itu muncul sesuatu yang kalau nanti ketemu jalannya, ketemu polanya, ketemu formulanya, itu lebih sederhana. Karena apa? Seperti apa ya, kalau ibu-ibu masak misalnya gitu kan, saya kalau memasak kan nyatet dulu cabai berapa, garam berapa, pakai resep gitu ya. Kalau ibu-ibu kan enggak. Dia naruh gitu. Tiba-tiba rencananya tadi mau membuat rendang, tapi terpikir, saya buat lodeh deh. Kan ekstrim tuh, jauh tuh. Bisa ibu-ibu itu membuatnya menjadi lodeh, tanpa pergi kemana-mana lagi, tetap di depannya matanya itu. Nah, dalam menulis pun kita membayangkan begitu.
siapkan semua di dalam imajinasi kita, kreativitas kita disiapkan semua, bahwa nanti tidak semua dipakai nggak apa-apa. Jadi kita tahu mana yang harus dihilangkan kalau segmen yang sebelumnya, mana yang tadinya ada menjadi ditiadakan, atau mana yang tadinya sebenarnya itu tiada harus diadakan. Nah, jadi komponen-komponen utuhnya itu dengan ingredient bahan-bahan utamanya itu sudah ada dulu di depan kita. Sehingga nanti kita tahu, oh yang ini di depan, ini di belakang, ini pasti perlu, itu tidak. Yang ini kayaknya harus lebih banyak dibanding yang itu. Nah, untuk melihat itu, mari kita coba kerangka utuhnya. Kalau di rumah itu bayang-bayangkan seorang arsitektur membuat arsitek rumah kita. Seperti apa kalau di karya ilmiah? Nah, sekarang kita lihat. Kalau teman-teman membayangkan, seperti apa gambaran satu karya ilmiah atau artikel tersebut? Kalau dilihat gambar ini ya, ada paling tidak kalau teman-teman lihat ini utuhnya ini gambaran utuhnya ya. Ada abstrak A, ada P pendahuluan, ada T kajian teoritis, ada M metodologi, ada hasil dan argumen. H itu hasil, A itu argumen dan kesimpulan yang K paling terakhir. Jadi kalau rumah tadi teman-teman sekarang udah bisa membayangkan ya. Oh, jadi rupanya kalau rumah itu pintu di sini, jendela di sana, kamar mandi di situ, nanti lantai 2 ada tangga. Seperti itu dia. Nah sekarang yang tadi saya sebut di menit sebelumnya, itu kan teman-teman membayangkan kayak apa sih kerangka utuh satu karya ilmiah, ya seperti ini gambarannya. Nah dari sini teman-teman langsung bisa membayangkan ya, abstrak. Ini pendahuluan itu kalau di bahasa Inggrisnya namanya introduction, kajian teoritis materials, kemudian method itu metodologi, kalau result itu hasil, arguments itu atau pembahasannya sama itu ya, argumen, remarks itu kesimpulan atau catatan-catatan penting. Inilah dia kerangka utuhnya secara teks. Kalau secara ilustratif, ini dia barangnya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat misal nih, ada A abstrak, P pendahuluan, T kajian teoritis, metodologi, hasil argumen sama kesimpulan. Dari sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa yang namanya abstrak itu, dalam tanda petik, sebenarnya itu adalah bagian terkecil dari satu kerangka utuh karya ilmiah atau artikel. Lihat gambarannya itu. Nah nanti setelah slide ini, teman-teman akan lihat, kalau itu dibuat menjadi jumlah kata, ada berapa kata dia? Kalau batasan kata misalnya antara 3.000 sampai 6.000 kata dalam satu artikel, atau 6.000 ke 8.000 kata, tergantung kemana teman-teman nanti memasukkan artikel yang mau dipublikasikan. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan itu ternyata tidak bisa lebih besar dari teori, tetapi dia lebih banyak atau lebih padat, lebih banyak kata-katanya nanti daripada abstrak. Kemudian teori, kajian teorinya itu lebih besar bahkan ketika digabungkan antara abstrak dengan pendahuluan. Itu kajian teoritisnya lebih banyak. Dan yang paling banyak, yang paling besar, yang paling utuh dari segi jumlah kata misalnya itu adalah hasil dan argumen, hasil dan pembahasan atau temuan dan pembahasan. Nah, kemudian kesimpulan. Nah, sekarang coba perhatikan pelan-pelan ya. Ketika kita ngomong abstrak nih. Abstrak ini ketika dituliskan dalam katakan supaya sederhana, tuliskan abstrak Anda maksimum 200 kata, antara 150-200 kata. Misalnya begitu peraturan dari satu artikel harus dipublikasikan di satu jurnal. Menurut peraturannya seperti itu. Maka kita harus terampil membuat abstrak itu di dalam 200 kata dari 3.000 sampai 6.000 kata utuh dalam satu karya ilmiah, sehingga ketika orang membaca artikel kita, kalau dia sama bidangnya dengan kita, dia sudah tidak perlu lagi membaca ke belakang, dia sudah tahu kita sedang apa, karena apa, mau apa, dengan cara apa, supaya dapat apa. Dia itu sudah tahu, pembaca. Kalau kita bidangnya beda, mungkin dia harus baca sedikit di pendahuluan, sama sebagian di hasil dan pembahasan, sama di kesimpulan. Itu kalau tidak sama bidang. Contoh, saya misalnya bidang pembelajaran misalnya gitu. Tahu-tahu saya membaca tentang komunikasi. Kan tidak terlalu dalam satu rumpun yang sama. Bayangkan kalau saya itu jurusannya itu atau program studinya itu misalnya lebih ekstrim misalnya, katakan kimia. Tapi saya disuruh membaca artikel pembelajaran. Nah, kalau abstrak kita itu apik cara menyusunnya, terstruktur dia, sistematis, logis dan empiris, maka meskipun saya jurusan biologi atau sebaliknya teman-teman jurusan biologi, saya bagian bidang pendidikan, teman-teman sudah tahu saya sedang menulis apa maksudnya, karena apa saya menulis itu, untuk apa, bagaimana. Langsung dapat dia. Nah, itu sebabnya mengapa di dalam menulis abstrak itu, jangan dia ditulis di depan. Tetapi setelah selesai semua baru ditulis. Karena kalau itu ditulis di depan, apa yang mau kita ceritakan?
Jangankan orang lain, saya pun tidak bisa dengan firm, tidak bisa dengan yakin apa yang saya kerjakan. Nah, jadi lupakan abstraknya, dalam tanda petik lupakan judulnya. Tapi dalam hal tertentu itu fokus kepada hasil dan argumen. Karena itu yang akan memberikan nanti kepada kita inspirasi apa yang harus kita tulis dalam abstrak. Nah, kemudian di dalam pendahuluan. Kalau kita menulis abstrak, biasanya kalau teman-teman lihat segmen yang pertama kemarin, ada kata kunci. Nah, kata kunci itu adalah alat kita untuk mencari apa yang harus ada di pendahuluan. Selain tentunya masalahnya apa, tujuannya. Itu ada di situ. Tetapi belum terelaborasi secara utuh. Nah, ketika dapat kata kuncinya, kalau segmen yang pertama kemarin kan kita ngomong tentang efektivitas pembelajaran luring dengan pembelajaran daringnya dan bauran. Nah, sekarang supaya tidak terlalu komplikasi, kita pakai contoh yang sama di segmen yang kedua ini. Kita begitu menulis abstrak, keluar kata kunci. Kalau ala segmen yang sebelumnya, ada pembelajaran daring, pembelajaran luring, pembelajaran bauran, dan pemanfaatan exploratory design, misalnya begitu, design exploratory. Nah, kalau itu sudah keluar di sini, maka saya tinggal mencari 4 hal ini kan. Apa pembelajaran daring, apa pembelajaran luring, apa pembelajaran bauran, dan apa metodologi explanatory atau exploratory design atau desain rancangan exploratory. Nah, itulah yang masuk di sini. Jadi sudah nggak kemana-mana lagi. Nah, pada saat itu maka hampir semua dapat dipastikan hampir semua referensi yang kita pakai pasti mengena, pasti inline, pasti sejajar atau searah atau dalam satu bangunan yang sama dengan apa yang mau kita kerjakan. Nah, kalau nanti teman-teman sudah dapat itu, kan di segmen yang pertama kan kita bilang, Anda akan dengan mudah, kalau kualitatif, nanti dia ketemu dengan fokus dan subfokus. Tapi kalau dia misalnya kuantitatif, ketemu dengan kerangka konseptual, kerangka operasional. Nah, kalau itu sudah dapat, maka metodologi kan ketemu. Ikatlah yang namanya hasil dan argumen ini dengan kajian teori, dengan metodologi. Nah, kalau sampai di sini, seyogianya, sudah tidak ada lagi kemungkinan teman-teman itu salah milih orientasi atau salah milih pendekatan. Nah, begitu itu dapat, katakan ada hasilnya 3 misalnya gitu. Maka yang teman-teman bahas juga minimum 3. Bahkan kalau perlu 4 atau 5. Karena apa? Jangan-jangan ada satu hasil yang tidak cukup dibahas hanya dari satu sudut pandang. Bisa dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, ternyata kita kan berada tadi pembelajaran luring dengan daring ya. Kemudian sama efektifnya. Nah, bisa jadi di pembahasannya nanti walaupun hasilnya 1 yang kita bahas, di pembahasannya 2. Bagaimana dengan cara penyampaian? Bagaimana dengan teknologi? Apa pengaruhnya? Apa pengaruh kesiapan siswa misalnya begitu untuk pembelajaran daring yang tadinya luring gitu. Jadi bisa saja hasilnya 3 dibahasnya 4, 5, 6 atau 7. Tetapi jangan juga mencari-cari. Wah, saya kan hasilnya 3. Saya harus membahas 9 dong. Kenapa? Satu hasil saya mau bahas 3 kali, nggak gitu-gitu amat juga. Jadi ambil yang pas. Nah, apa pasnya itu selalu diberitahu oleh kajian teoretis kita. Kalau kita ngomong daring, luring, bauran, dan exploratory design misalnya, maka paling tidak 4 itu yang ada di sini kan. Kan nggak mungkin, masa kita belajar daring, belajar luring, tiba-tiba kita mendapatkan hasil yang lain misalnya, dukungan orang tua. Ya ada aja sih kalau mau dihubungkan. Tapi kita dalam pembahasannya pasti pergi ke 4 tempat itu. Nanti tinggal diuji apakah metodologi yang saya gunakan itu mensupport untuk memperlihatkan apakah efektivitas pembelajaran daring dan luring itu sama di dalam penelitian ini. Nah, kemudian itu ditutup dengan kesimpulan. Di kesimpulan itu ada yang memang menggambarkan semua dari mulai abstrak, pendahuluan, teori, metodologi sampai hasil dan argumen, tapi ada juga yang untuk ke depan, keluar. Jadi misalnya contoh, kalau kita punya sesuatu yang kalau kita tidak ceritakan ke orang lain tidak mendapat manfaat, nah itu di sini. Paling tidak ya ada 2 hal di situ. Itu yang disebut dengan kontribusi karya kita. Satu lagi, syukur-syukur itu bagian daripada novelty atau kebaharuan dari apa yang kita bahas sebelumnya. Nah, dari sini saya berharap teman-teman itu sudah punya gambaran seperti rumah itu loh. Nah, kalau mau skala supaya jangan kesasar nih, supaya jangan nampak kesasar dia gitu. Kalau teman-teman bayangkan pergi ke Bandung, tidak punya peta zaman dulu, itu kan nyasar tuh ya. Di mana? Nggak ada petanya. Apalagi kalau bisa jalan malam, itu nggak ada penunjuk jalan. Nggak ada yang bisa mengajari kita belok kiri atau belok kanan gitu. Kalau sekarang mungkin lebih sederhana karena bisa pakai Waze misalnya kayak gitu atau Google Location gitu ya. Nah, sekarang inilah petanya kita. Ini kelihatannya sederhana, sebenarnya sederhana, dan memang harus dibuat jadi sederhana. Karena apa? Ketika dituliskan nanti, wah itu dalam tanda petik ya, banyak kerumitan-kerumitan karena tiap-tiap komponen ini ada ceritanya masing-masing, bagaimana mengembangkannya, dan apa yang harus dimasukkan ke situ. Sebentar ya, ini kayaknya ada pertanyaan nih.
Tapi nanti kita akan sambung, nggak usah takut, nggak akan kehilangan track kita. Silakan, pertanyaan? Apakah dalam menyusun karya ilmiah ini harus berurutan sesuai tahapan yang Bapak jelaskan? Ini pertanyaannya ini bisa menjebak, bisa juga menjadi kita lebih terbuka. Gini, bagi orang yang sudah sering melakukan penelitian, sebenarnya urut-urutan itu bisa menjadi nomor 2 bahkan nomor 3. Tetapi supaya sederhana, supaya mengurangi komplikasi gitu ya, maka gini, kita ikuti saja sementara ini pola yang ada atau format yang ada. Supaya apa? Supaya kalau nanti kita keliru, itu men-trace back-nya, menelusurinya kembali itu punya gambaran yang lebih utuh. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, misalnya gini, dulu ketika seseorang yang belum ahli menjahit, ketika dia menjahit, maka dia mengukur orangnya, kemudian ukurannya itu dipakaikan ke kertas koran. Dibikin patternnya, polanya. Yang digunting itu sama yang digambar-gambar, itu kan kertas korannya. Maksudnya apa? Supaya jangan ketika nanti waktu masuk ke kain sungguhannya salah potong, maka mau dijahit kayak apapun kan jadi tidak bagus. Nah, sama dengan ini juga begini. Bagi teman-teman yang sudah mungkin 15 kali, 20 kali menulis, sudah pernah terbit juga gitu misalnya, tulisan-tulisannya, barangkali bisa dalam tanda petik lompat-lompat, nggak apa-apa. Misalnya terpikir, kayaknya ini kata kuncinya bukan yang ini deh, tapi yang ini. Kemudian dieksplorasi, dielaborasi gitu, boleh-boleh saja. Tapi tahu dulu gitu loh, ketika itu dikembangkan, nanti apa akibatnya terhadap abstrak, apa akibatnya terhadap pendahuluan, dan seterusnya. Nah, to make it simple, untuk menyederhanakan di tahap awal, kita ikuti urut-urutannya itu tadi, sama seperti kalau misalnya orang baru belajar nyetir. Orang belajar menyetir kan misalnya sebelum berangkat pegang setirnya, kemudian hidupkan mobilnya, kemudian lihat kaca spion, kemudian lihat radio jangan ada yang hidup karena mengganggu, baru mulai jalan gitu. Kalau udah jago kan nggak begitu-gitu amat juga, ibu bapak itu jalan gitu ya. Tapi untuk bisa sampai ke situ itu kan bukan sejak awal kan, ada tahapan untuk sampai ke sana. Sama dengan ini juga demikian. Sebelum kita fasih sekali, sebelum kita terampil, ikut polanya. Untungnya itu ada 2. Yang pertama, kalau kita ikut proses prosedurnya, kita akan sampai di ujung. Jika ada kesalahan, kita tahu di mana salahnya. Nah, itu untungnya itu di situ. Tapi kalau sudah jagoan, itu sama seperti ibu-ibu yang ahli masak, atau chef lah gitu ya, kurang garam. Atau bahkan garamnya jadi belakangan ditaruh gitu, itu nggak masalah. Karena dia tahu, selain takarannya tahu, kapan memasukkannya tahu, cara memasaknya juga dia tahu. Jadi, kembali ke pertanyaan tadi, untuk tahap awal ikuti dulu. Nah, untungnya seperti saya sebut tadi, saya ulangi 2 kali ya, supaya kita tidak kehilangan jejak. Di sisi lain, kalaupun kehilangan jejak, kita tahu untuk menelusurnya kembali. Nah, mudah-mudahan dapat ya. Contoh, abstrak saya bilang taruh di belakang. Tapi yang paling penting itu adalah cari di pendahuluan masalah. Ikut itu, segmen yang 1, masih ingat ya. Orang hanya akan meneliti kalau dia punya masalah. Kalau dia tidak punya masalah, untuk apa meneliti? Nah, itu idenya ya. Jadi ikut tahapannya. Nah, kalau teman-teman lihat dari segmen yang 1 nanti, kalau di sini kurang terlalu kelihatan tahapannya, itu bisa kembali ke segmen 1. Oke. Menulis, ini kaitannya sama yang barusan saya terangkan, dilakukan justru ketika kita tidak tahu apa yang sedang dan akan kita lakukan. Jadi, kenapa penting dalam pendahuluan itu dinyatakan dengan tegas bahwa ada masalah penelitian yang memaksa saya dan siapapun sebagai peneliti harus melakukan penelitian tentang itu. Jadi kalau Anda dan saya tidak punya masalah, ya nggak usah neliti. Jadi berangkatlah dari masalah. Tapi masalah itu juga bukan dicari-cari, enggak. Emang masalah dia. Memang masalah. Yang paling mudah itu kalau misalnya, kalau mau paling gampang ya, kalau balik ke contoh pembelajaran luring dengan daring. Di awal, ketika kita belum tahu apa itu pembelajaran daring, kita itu kan terkejut. Oh, rupanya ada toh substitusi pembelajaran luring kalau ada keadaan memaksa, keadaan kahar gitu, sehingga harus luring ke daring. Tapi kan kita bingung nih, saya itu, katakan anak kita misalnya lapor, Pak, saya itu dengan guru aja di depan kelas yang belum tentu tahu loh. Ini kok tiba-tiba saya disuruh belajar sendiri cuma pakai WA misalnya kayak begitu. Nah, itu kan ada masalah. Oh, kalau begitu harus dicari tahu nih, supaya tidak ada perbedaan antara hasil akhir luring dengan daring, maka kita harus ngapain? Nah, dicek itu. Kesiapan anak di satu sisi, kesiapan guru di sisi lain, kesiapan teknologi, support, dan lain-lain di tempat yang lain lagi gitu. Nah, kalau itu sudah ada, maka lakukan penelitian. Tapi kalau misalnya saya lagi melamun gini ya, ini kayaknya pelajaran luring ini masalah deh. Masalahnya apa? Ya belum tahu nih, saya mau cari. Jangan. Itu menggarami laut, percuma juga gitu. Nggak ada gunanya juga gitu. Jadi, selalu berangkat dari masalah. Oke, sekarang bayangkan teman-teman itu sudah punya kerangka ini.
Nah, ketika kerangka ini diberikan kepada insinyur sipil kalau di rumah, maka dia harus menyiapkan berapa pasir, berapa semen, berapa paku, besi, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita dalam karya ilmiah, ketika saya ngomong begini, ini kayak apa ya Pak ya? Memasukkannya supaya dia menjadi sesuatu, kemudian sesuatu itu selain dia tersistem, terstruktur, tersistem, teratur. Nah, itu gimana? Nah, kita masuk sekarang nih. Saya akan pelan-pelan di sini ya, karena ini memberi fondasi atau dasar yang baik buat siapa saja, supaya ketika memasukkan semua unsur itu, dia masuk ke dalam tempatnya, pas takarannya, proporsional dia. Oke, sekarang gambaran praktis keutuhan karya ilmiah. Bayangkan, Anda diminta membuat tulisan 3.000 sampai 4.000 kata. Atau ada juga jurnal yang mengizinkan antara 6.000 sampai 8.000 kata. Sekarang kita pakai yang atas saja untuk ilustrasi. Andaikan teman-teman diminta menulis makalah atau artikel untuk publikasi atau untuk penyajian di satu konferensi antara 3.000 sampai 4.000 kata. Bayangkan itu. Nah, ini kerangkanya ya. Ini kerangkanya ini. Nah, ketika kita mau terjemahkan itu ke dalam gambar yang utuh untuk saya belanja, kalau belanja itu ya tentunya beli paku dan lain sebagainya kalau di rumah. Kalau ini enggak. Apa yang harus saya lakukan di pendahuluan, seberapa banyak kata, apa yang harus masuk. Misal, katakan kita punya tulisan 3.000 sampai 4.000 kata. Abstraknya diminta antara 100 sampai 150 kata. Nah, dari 100-150 kata ini sudah terdapat gambaran Anda itu, saya itu mau mengerjakan apa sampai pada kesimpulan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalnya jumlah kata maksimumnya antara 3.000 sampai 4.000 kata, maka ketika diterjemahkan di dalam pendahuluan, maka kata yang harus ada maksimal di dalam pendahuluan itu adalah antara 200 dengan 300 kata. Waduh, berat banget. Kan banyak itu. Nah, di sini dia. Apa tipsnya? Yang pertama itu gini, kenapa saya menulis ini? Apa yang saya tulis? Dan kenapa saya menulis itu? Hanya dua itu sebenarnya intinya. Nah, kalau itu kenyataannya, misalnya, kan kurang dari 100 kata udah dapat tuh. Bahkan sampai dengan tujuannya nanti. Jadi, jangan bertele-tele dalam membuat pendahuluan. Karena yang perlu banyak itu bukan di pendahuluan, tetapi di hasil dan di pembahasan. Nah, balik ke pendahuluan. Kecerdasan atau keterampilan kita membuat dia sampai 200-300 kata orang mengerti, ditambah nanti dia sudah baca abstrak, maka itu sudah cukup untuk menyatakan kepada pembaca kita bahwa, oh, ternyata Bapak itu sedang bicara tentang pembelajaran. Pembelajaran yang dibicarakan itu adalah pembelajaran luring dengan daring. Dia punya masalah, dia tidak tahu sebenarnya efektif mana sih pembelajaran luring versus daring. Jadi tujuannya Bapak ini rupanya ingin tahu efektivitasnya, atau membandingkan atau mencari pengaruh atau apapun nanti judulnya begitu, setelah jadi judul ya, ingin melihat perbedaan antara luring dengan daring. Nah, kalau itu yang bisa kita tangkap, maka kan nggak perlu 300 kata, kan cukup 200 kata kan. 2 paragraf malah berapa ya? 2 paragraf itu kira-kira sekitar 150 kata. Nah, itu yang ada di pendahuluan. Nah, kemudian kalau ingat lagi kan dari setelah abstrak kan keluar kata kunci ya. Nah, di sini itu udah tergambar kata kunci. Misalnya tadi, paling tidak udah ada 2 yang saya sebutkan tadi, yaitu daring dengan luring. Boleh nggak saya masukkan langsung bauran dengan metodologi saya? Boleh-boleh aja. Tapi kalau begitu udah lebih 300 kata, nggak usah. Nanti ada tempatnya di sini di kajian teori. Nah, ketika keluar kata kunci di sini, oh jadi orang sekarang sudah tahu nih bahwa saya menulis pembelajaran luring dan pembelajaran daring. Tujuan saya kepengen tahu efektivitas mana, secara dari efektivitas saya kepengen tahu mana yang lebih positif, menggunakan luring atau daring terhadap kinerja siswa. Nah, jadi kalau mau tambahkan boleh aja tentang kaitan luring dan daring dengan kinerja siswa dalam menyerap pembelajaran untuk mendapat nilai baik atau apa sebagainya. Nah, itu masuk di sini. Itu masuk sudah cukup. Karena apa? Yang nanti saya menguraikan apa daring, apa luring, apa kinerja siswa atau student achievement gitu ya, itu kan bisa taruh di sini. Di sini itu maksudnya di kajian teori. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, begitu dapat 200-300 kata itu, maka itulah clue-nya kita untuk dibahas di sini. Jadi kalau kita tadi udah dapat kata kunci atau clue-nya itu daring, luring, bauran, mungkin tadi ada kinerja siswa misalnya, maka yang di sini itu didominasi oleh 4 hal itu. Jadi jangan pergi kemana-mana lagi. Bahwa di dalam menguraikan kita banyak mengutip orang yang luring itu menurut si Anu begini, menurut si Anu begini, si Anu begini, boleh. Tapi di akhirnya, at the end, bilang luring yang saya maksudkan di sini adalah, itu definisinya kita. Kalau definisi konseptualnya kan bisa kita kutip dari siapa-siapa. Tapi begitu kita definisikan secara operasional, itu definisinya saya di dalam penelitian ini. Itu boleh sampai dengan 1000 kata.
Oke, nah kalau itu sudah dugaan saya aja kalau ada 4 hal atau 5 hal lah kira-kira ya, 5 hal yang kita bahas untuk 1000 kata itu udah cukup banyak sebenarnya. Jadi nggak usah takut, wah kayaknya kalau 1000 kayaknya kurang deh. Makanya pinter-pinter untuk membuat definisi operasional yang disintesis dari definisi-definisi konseptual dari teori-teori yang sudah ada. Nah caranya gimana? Ada beberapa pendekatan gitu, tapi tipsnya ya, nanti Anda ulang-ulang ini yang saya sampaikan ini, karena nanti akan kita ulang lagi di segmen ketiga. Kalau kita bisa membuat kalimat kurang dari 12 kata, satu kalimat, dan satu paragraf maksimum 7 kalimat, itu pasti kondens. Dan pasti milik sendiri. Karena tidak ada orang yang bisa menuliskan satu pengertian di dalam kurang dari 12 kata, dan di dalam satu keutuhan kurang dari 7 kalimat. Nah, itu adalah salah satu tips bagaimana menghindari plagiasi. Tapi kalau Anda misalnya buatnya 40 kata, kemudian paragrafnya ada 9 atau 10 kalimat gitu, itu kan artinya Anda cari di sini, pindahin ke situ. Ya ketangkep. Pakai plagiasi cek, itu ketahuan langsung, jangan-jangan 80%, 90%. Tapi kalau saya baca konsep A, konsep B, konsep C, kemudian saya merenung, saya sintesis, saya masukkan dengan kalimat saya. Wah, pasti punya sendiri itu. Nah, itu caranya. Nah, itulah kehebatan kita, keterampilan yang perlu kita miliki itu untuk kajian teoritis. Kalau itu sudah dapat, maka waktu metodologi cukup 150 kata. Penelitian ini menggunakan metodologi bauran misalnya. Metodologi bauran dalam kurung misalnya explanatory atau exploratory design. Nah, exploratory design adalah kalau exploratory melakukan pendekatan kuantitatif terlebih dahulu, lalu diikuti dengan kualitatif. Surveinya menggunakan pendekatan survei di dalam menggali informasi misalnya, menggunakan FGD di dalam membangun kerangka konseptual. Sampelnya berapa, di mana dilakukan, populasinya siapa. Itu harus di bawah 250 kata. Nah, ketika ini dapat, dalam tanda petik, buatlah segemuk-gemuknya ada di hasil dan pembahasan. Ini boleh sampai dengan 2250 kata. Nah, kalau ini sudah bisa dapat, harusnya, idealnya, sejatinya, teman-teman itu sudah tahu mana kesimpulan yang untuk meramu yang sudah kita lakukan, sama memberi sesuatu untuk yang ke depan. Nah, seninya itu di situ. Nah, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman itu sudah bisa mendapat gambaran bagaimana menerjemahkan si gambar arsitek ini ke dalam daftar belanjaan. Nah, sekarang bagaimana gambar ini yang masih ada abstrak, belum ada clue apa-apa, pendahuluan dan seterusnya, ketika diterjemahkan menjadi satu karya, kayak begini dia. Nah, apa yang di dalamnya, misalnya di pendahuluan apa, di segmen 1 sudah ada. Nanti di segmen 3 kita ulang lagi tuh, bagaimana membuat dia sehingga menjadi sesuatu yang mudah dipahami dalam prakteknya. Nah, berikutnya, perlu dibayangkan sama teman-teman. Tadi saya bilang kalau nggak punya masalah jangan neliti. Ini ada kutipan sini bagus ya. Jika kita tahu apa yang sedang dan akan dilakukan, apakah itu riset? Apakah itu penelitian? Jadi kalau teman-teman sudah tahu mau apa, karena apa, untuk apa penelitian? Justru kita kepengen tahu itu kenapa. Jawabannya itu, kemudian cara kita memecahkannya, dan usul kita terhadap pembacanya kita, itu justru yang didapat dari kita meneliti. Nah, sekarang kita akan lihat ini, kalau itu misalnya kita terjemahkan ke dalam mencari kebaharuannya. Contoh, dari mana bisa didapat kebaharuan? Kalau di segmen yang sebelumnya, ini udah gambar ini sudah ada ya, tapi ikuti dulu dari siklusnya, supaya tadi mengacu ke pertanyaan sebelumnya, kenapa harus bertahap itu? Supaya jangan nyasar. Kalaupun nyasar, tahu cari jalan yang benar. Jadi kita itu nggak apa-apa tersesat, yang penting di jalan yang benar ya. Ini udah sesat di jalan yang salah jadi rumit. Siklus penelitian. Teman-teman itu harus memulai dengan konsep dan ditambah dengan perencanaan. Begitu punya konsep, punya perencanaan, maka dieksplor dia, diorganisasikan, dikembangkan, dan dikelola. Sehingga kita punya kemampuan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis. Nah, kalau sudah ada pengumpulan data analisis, maka hasilnya itu yang disebut dengan keluaran atau output atau laporan, sederhananya, bahasa sederhananya. Nah, itulah yang nanti Anda publikasikan. Kalau konferensi, ya kita masukkan ke konferensi. Kalau publikasi, kita masukkan ke jurnal. Dari sini, yakinkan bahwa ada dampak, ada bisa dimanfaatkan kebaharuan atau kontribusi dan kebaharuan. Nah, dari mana datangnya dalam tanda petik kontribusi kebaharuan tadi itu? Bisa karena filosofis, konseptualnya, bisa karena teoritis, empiris, metodologis, praktis. Nanti ini tidak saya jelaskan ya, karena teman-teman itu tinggal balik ke segmen yang pertama. Saya hanya mau menjelaskan saja, menegaskan bahwa dampak dan pemanfaatan itu bisa didapat karena di level konsepsinya atau filosofisnya, teoritisnya, empirisnya, metodologisnya, dan praksisnya.
Itu idenya di sini. Nah, kemudian di sini ada kutipannya, sebelum kita pindah ke slide berikutnya. Meneliti dan menulis. Anda tidak tahu sesuatu, tetapi bersedia mencari tahu. Jadi intinya itu gini, kalau udah tahu, ya udah gitu loh. Gak usah diteliti. Tetapi kalau kita misalnya nggak tahu, kepengen tahu, ya itu dia barangnya. Nah, oke, kita akan lanjut ya. Oh, tapi kayaknya ada yang bertanya nih. Silakan. Bagaimana TIS mengenal metode penelitian yang mudah, sementara penulis ada keterbatasan dalam menentukan metode penelitian? Oke. Supaya dia tidak diawang-awang ya. Kan ini ada alat. Alat ini kan harus digunakan sesuai dengan teks dan konteksnya, supaya bisa dikontekstualisasikan. Nah, sekarang bayang-bayangkan ya, kita dulang masalahnya apa. Supaya nanti kita tahu milih metodologinya sejajar ya, inline di dalam bangunan yang sama. Oke, sekarang teman-teman ini kan kalau kita ada 4 fakultas ya, ada ekonomi, sains dan teknologi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, sama keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, kemudian tadi sebelumnya kita udah bahas juga tentang bagaimana celah realitas penelitian, kemudian celah masalah penelitian. Nah, bagaimana saya supaya tidak salah ambil dan salah terap metodologi. Karena belum tentu kan di tahap awal semua orang langsung tahu saya akan pakai pendekatan kuantitatif, saya akan pakai kualitatif, itu belum tentu. Nah, kita ambil, supaya dia kontekstual dengan apa yang sedang teman-teman kerjakan, ini kita ngambil yang S1 dulu ya sama diploma. Tapi kalau nanti teman-teman yang S2, S3 itu tinggal menyesuaikan. Ambil misalnya salah satu di Fakultas Ekonomi. Di Fakultas Ekonomi itu ada jurusan kita atau program studi kita, ekonomi pembangunan, manajemen, pariwisata, akuntansi keuangan publik, dan ekonomi syariah. Demikian juga di tempat yang lain. Nah, nanti video ini bisa teman-teman ulang-ulang ya untuk mencari ininya. Tapi sebagai contoh bisa kita berikan 1 atau 2 nanti. Nah, kaitannya nanti bagaimana memilih metodologinya setelah bisa kita dulang informasi apa yang harus kita kaji di dalam bidang-bidang tersebut. Nah, tadi kan kita ngambil contoh ekonomi pembangunan. Katakan kita mau meneliti tentang UMKM atau lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja. Ngambil UMKM, misalnya gitu, di ekonomi pembangunan. Nah, kalau kita baru cerita saja tentang UMKM, itu kan belum bisa kita tahu metodologi kita itu apa, kan belum tahu ya. Tapi kalau misalnya kita dapat kata kunci, saya mau tahu faktor yang mempengaruhi kesuksesan UMKM bagi startup misalnya. Nah, saya udah mulai kebayang nih, kalau gini nggak bisa ini kualitatif. Kenapa? Kan saya kepengen tahu faktor-faktor, berarti saya harus terjun ke lapangan, observasi, dapat konsepnya, dapat kerangka operasionalnya, saya buat instrumennya, saya uji ini. Kalau gitu nggak bisa dong kualitatif saja. Oh, bukan hanya kualitatif yang nggak bisa, kuantitatif juga saja nggak bisa. Karena apa? Membangun kerangkanya, kamu harus observasi, studi lapangan dan sebagainya. Itu banyak kualitatifnya loh. Lah, kalau udah dapat, kamu apakan? Percaya begitu aja, kan harus diuji. Oh, kalau begitu, saya harus memilih metodologi campuran atau bauran. Apa itu? Saya kayaknya lebih nyaman kalau saya observasi, baca banyak studi terkait terdahulu, baru saya bangun kerangka konseptual saya. Kemudian saya buat kuesioner, saya bagikan itu, kemudian saya olah secara statistik, keluar hasilnya. Langsung dapat dia. Nah, pada saat itu, maka jarang orang itu keluar dari, atau jarang orang itu salah metodologi. Karena apa? Dia berangkatnya dari masalah, tentunya dari, kalau tadi kita ngomong kan Fakultas Ekonomi ya. Nah, Fakultas Ekonomi itu UMKM. UMKM itu kita melihat, oh kalau ini faktor-faktor, kayaknya nggak bisa hanya kualitatif, nggak bisa juga hanya kuantitatif nih. Nah, itu caranya kita untuk mencari tahu apa orientasi yang harus kita lakukan ketika kita ingin menentukan metodologinya. Nah, jadi pertanyaan tadi itu jangan kayak kebanyakan kita. Pak, saya mau neliti secara kuantitatif. Kenapa? Karena begini. Lah, dari mana tahunya? Orang masalahnya apa? Kerangka berpikirnya apa belum keluar, kok tiba-tiba pakai kuantitatif. Rupanya, misalnya dia bertanya kepada orang yang tahunya memang hanya kuantitatif. Jadi bukan begitu. Meskipun teman-teman orang kualitatif dan oleh masalah yang ada harus kuantitatif, jangan takut. Yang namanya metodologi itu alat. Sepanjang kita tahu apa yang kita tidak tahu, kemudian kita cari tahu sedemikian rupa dengan pengetahuan yang kita miliki, itu metodologi tinggal ngikutin. Oke ya, jadi itu cara metodologinya. Nah, kemudian misalnya kita ambil contoh yang lainnya. Misalnya jangan ekonomi ya, tadi ekonomi sudah. Katakan misalnya biologi, teman-teman itu ada di FST, Sains dan Teknologi. Misalnya kita ingin tahu bagaimana memanfaatkan kekayaan hayati. Nah, berapa banyak ragam hayati di Indonesia, itu kan tidak bisa pakai kuantitatif kan.
Masa iya saya bikin checklist, di sana ada ini, sana. Enggak, kita terjun ke lapangan. Dan itu pun tidak bisa semua hayati yang kita periksa juga. Jadi harus ada pembatasan masalah. Misalnya hayati yang ada di misalnya biota laut misalnya. Biota laut pun yang hanya ada di laut dalam misalnya. Jadi lebih difokuskan. Karena apa? Semakin fokus dia, semakin mudah buat kita untuk mencari kata kuncinya. Begitu kata kunci keluar, balik lagi ya, kata kunci keluar, maka keluar lagi yang namanya kajian teori terkait. Nah, begitu kajian teori terkait, maka nanti dia mengeluarkan metodologi yang cocok. Jangan-jangan kalau ini kepengen tahu kita, apa sih sebenarnya bagaimana kita mengetahui pemanfaatan hayati, udah dapat semua pakai observasi lapangan, kemudian kita eksperimen ke lab. Nah, itu kan baru nampak, oh jadi rupanya nggak bisa dong, cuma dikasih tahu begini aja. Ya, kita tahu di situ ada, tapi untuk apa kan belum tahu. Nah, ketika kita kepengen tahu itu untuk apa, ya pergi ke lab. Jadi yang namanya metodologi itu, walaupun banyak, sebenarnya jadi sedikit, sepanjang ku tahu yang ku mau. Itu dulu yang dicari. Karena kalau itu belum tahu, nanti semua bisa. Kualitatif bisa, kuantitatif bisa, eksperimen bisa, research and development bisa. Ya semuanya bisa gitu loh. Dan tidak ada yang salah yang namanya metodologi. Nah, cuma kalau nggak cocok masalahnya dengan cara kita memecahkan masalah tersebut, di situ jadi bermasalah dia. Nah, sekarang saya akan ngambil satu lagi ya. Tadi udah FST, kemudian kita sudah ekonomi, misalnya katakan hukum, tertib hukum atau isu HAM. Kenapa begitu sensitif isu-isu HAM? Kalau yang paling terakhir ini misalnya katakan ada kasus pembunuhan polisi misalnya begitu. Itu kan bukan semata-mata karena kehilangan nyawa, kan ada isu HAM juga di dalamnya. Nah, itu apa iya? Teman-teman langsung bilang, saya akan kuantitatif, saya akan tanya polisi, saya akan tanya jaksa, hakim, dan aktivis semua. Saya akan bilang apa yang membuat HAM menjadi fokus di dalam kasus gini. Kan nggak bisa. Jadi ada kajian literatur dulu. Jangan-jangan dia nggak bisa kualitatif juga. Jadi mendalami, menekuni, sampai ketahuan bahwa oh rupanya kenapa isu HAM itu mencuat pada saat ada kasus penembakan misalnya. Itu karena diskusi dengan ahli, ada fokus group discussion dia begitu, kemudian diuji lagi, sampai nanti kita ketemu. Nah, jadi jadi teman-teman itu harus yakin ya, tidak ada hubungannya kualitatif pasti lebih baik dari kuantitatif atau sebaliknya. Nggak ada itu. Atau supaya hebat harus bauran. Enggak, bukan itu poinnya. Poinnya adalah apa masalah saya, kemudian dari masalah itu kata kunci apa yang keluar, dari kata kunci itu maka saya punya kerangka berpikir konseptual operasional, bisa menghasilkan fokus atau subfokus, dari situ baru keluar metodologinya. Nah, kemudian sebenarnya agak bagus juga kita buat satu dari FKIP ya, tapi tadi contoh sebelumnya kan pembelajaran sudah ya. Jadi menurut saya seperti itulah gambarannya kita mendulang masalah di dalam bagaimana kita membuat karya ilmiah melalui penelitian untuk apakah S1, S2, atau S3. Nah, sekarang ini feeling ya namanya feeling. Bisa salah tapi kayaknya benar juga sih. Teman-teman di tahap ini sejatinya sudah cakap menemukan tema untuk menjadi karya tulis yang utuh, berbasis riset ya, atau kajian literatur. Jadi teman-teman yang dari program diploma atau S1 kan tidak harus riset seperti teman-teman kita di S2 atau S3. Nggak usah pergi ke lab gitu, atau tidak usah buat penelitian yang cakupannya luas begitu. Bisa hanya bisa kajian literatur. Nah, yang perlu diperhatikan itu utamanya 3. Apakah teman-teman nanti itu riset di lab misalnya begitu, atau hanya kajian literatur, harus sesuai dengan kaidah saintifik. Mau nanti itu kajian literatur, mau nanti itu percobaan, mau nanti itu riset and development dan seterusnya, yang utama itu 3. Setiap teman-teman itu melakukan penelitian, maka dalam mengerjakannya sampai menghasilkan sebelum menjadi artikel, maka semua yang kita lakukan itu harus sistematis. Nah, itu tadi kalau balik ke pertanyaan yang pertama, kenapa harus ikut tahap? Itu namanya sistematis. Kemudian, selain sistematis, dia juga logis. Jadi kalau teman-teman nanti mengembangkan sesuatu, kayaknya di luar nalar gitu, berhenti. Baca lagi buku. Kenapa kayak di luar nalar nih gitu ya? Wah, kayaknya enggak deh. Itu artinya udah enggak logis. Nah, kemudian yang berikut itu empiris. Empiris itu artinya begini. Ketika saya membayangkan, sudah punya sistematika tersendiri, logika sendiri sudah ada, ternyata memang di lapangan begitu empiriknya. Nah, kalau nanti tidak dia, itu berarti dalam tanda petik belum saintifik. Karena apa? Kalau dia nggak sistematik, tidak logis, tidak sistematik, maka dia nanti tidak terstruktur, tidak teratur, juga tidak terukur. Padahal hasil riset itu kan harus terukur ya. Nah, terukur itu kan datangnya dari kita bisa membuat terukur kan. Dia pertama itu terstruktur sama teratur.
Jadi logisnya itu ada di teratur, terstruktur itu di sistemnya, terukurnya itu di empiriknya tadi itu. Jadi kita sekuat-kuatnya itu harus bisa meyakinkan bahwa logis, sistematis, logis, dan empiris. Supaya kita tahu bahwa itu teratur, terstruktur, dan teratur. Nah, biasanya kadar analitiknya itu, dari segi kualitas, maka kadar analitik yang kita masukkan dengan kritiknya, kritik itu artinya melihat dari berbagai angle ya, berbagai sisi, maka itu harus masuk juga. Dalam pengertian, begitu kita tahu itu terstruktur, teratur, terukur, atau sistematis, logis, dan empiris, maka ketika saya melihat itu, bisa saya analisis. Dan hasil analisis saya itu kritis dia. Bisa dikaji dari berbagai unsur. Kalau teman-teman ingat di segmen 1, bagaimana kita menentukan bagaimana kita menentukan standing point kita. Nah, standing point kita itu yang nanti membuat kita itu tidak salah arah dan juga tidak salah kaprah. Nah, teman-teman sekalian, di tahap ini mulailah teman-teman itu membayangkan apa tema yang mau didulang sesuai dengan fakultas. Nanti teman-teman bisa balik lagi ya ke slide yang 5 menit sebelumnya tadi itu. Kan ada apa yang harus dikembangkan kalau FST, apa kalau ekonomi, apa kalau FISIP, dan apa kalau keguruan. Itu banyak di situ contoh-contohnya. Nanti dari situ teman-teman berangkat. Nah, ketika dapat itu, bayang-bayangkan akan meneliti apa, karena apa. Nah, kalau balik ke segmen 1, mau meneliti apa, karena apa. Karenanya itu tidak boleh karena opini, apalagi sekedar observasi. Jadi dia itu memang harus formal, aktual, substansial, fenomenal, universal. Di mana-mana ya memang kayak begitu. Nah, kalau itu terjadi, maka dalam tanda petiknya, meskipun di dalam proses penelitiannya tidak terlalu canggih, tetapi nanti ada sesuatu yang bisa kita kembangkan sehingga kalau dia menjadi materi atau menjadi artikel, itu selain layak saji dan juga dia layak publikasi. Nah, dari sini, maka teman-teman itu, semoga ya, saya berharap itu teman-teman itu mampu membuat semacam apa, sebutlah katakan resume gitu ya, atau ringkasan dalam 100 sampai 150 kata untuk menjawab butir 1 dan 2 ini. Misalnya, bagaimana Anda menguraikan keutuhan kerangka dan saling keterkaitan antara unsur karya ilmiah. Ingat ada 2 gambar kan? Gambar yang pertama adalah gambar arsitekturnya, gambar kedua adalah gambar daftar belanjaannya. Yang pertama tadi judul-judulnya, besar-besarannya, tapi yang gambaran yang kedua itu adalah berapa kata dimasukkan ke dalam satu komponen itu. Kalau pendahuluannya pendahuluan, kalau kajian teori. Kemudian kalau itu pendahuluan, apa yang harus ada di dalamnya dengan batasan kata 200 sampai 300 kata. Dan seterusnya sampai tadi ke kesimpulan. Kalau nanti perlu ada lampiran setelah kesimpulan, itu dinyatakan juga. Nah, ini semua kalau menurut tadi di contoh kita pilih antara 3.000 sampai 4.000 kata. Nanti setelah berjalan semua gitu, maka semuanya itu tidak lebih dari 4.000 kata. Karena kalau lebih 4.000 kata, sebagus apapun artikel kita, kalau jurnalnya bilang maksimum 4.000, ya 4.000. Sudah termasuk semua. Nah, kemudian yang kedua, mengapa penting memperhitungkan komposisi jumlah kata yang ditulis dalam tiap komponen karya ilmiah? Nah, tadi barusan yang sebelum ini kan saya bilang, kalau Anda diminta 4.000 kata, Anda bikin 5.000 kata, itu mesin yang periksa bahwa artikel kita itu ditolak. Bukan orang. Padahal, jangan-jangan bagus sekali nih artikel. Tapi kita nggak bisa apa-apa kan? Nah, oleh sebab itu, ikut. Tadi pertanyaan yang kedua tadi kalau nggak salah ya, selain diikuti pertanyaan pertama, diikuti tahapannya, juga diikuti apa permintaan-permintaannya. Supaya jangan salah arah, jangan salah kaprah. Baru yang ketiga. Ini bagian penutup untuk segmen 2 ini. Saya mengajak teman-teman sekalian, siapkan bakal karya ilmiah yang akan Anda kembangkan, mengikuti tiap unsur dan cara mengembangkannya. Nah, supaya ini tidak hanya sekedar kuliah Anda di sana, saya di sini, atau sebaliknya, saya di sini, teman-teman di sana, itu dikarang aja, diimajinasikan, pakai semua, diulang-ulang video ini nanti, pakai semua apa yang sudah kita bahas dari segmen 1 dan segmen 2, kemudian buat itu di dalam 2.000 sampai 3.000 kata. Ketika membuat ini, jangan bayangkan itu salah. Justru kalau Anda buat itu salah, itu lebih bagus. Jadi kita tahu mana yang mau dibetulkan. Daripada Anda tidak memulai karena takut salah. Jadi kalau Anda menulis artikel itu, buang rasa takut salah. Yang harus dipelihara itu adalah, yang saya tuliskan itu adalah mengikuti kaidah-kaidah saintifik. Nah, kalau itu yang terjadi, maka seharusnya teman-teman itu tidak lagi punya keraguan-raguan ya untuk mulai menulis. Karena menulis itu hanya bisa dilanjutkan kalau kita menulis. Ada yang mau diperbaiki. Kalau kertasnya kosong ya nggak ada. Jadi, jangan takut itu salah. Yang Anda takutkan itu adalah Anda tidak memulai. Karena sehebat-hebatnya orang,
tidak akan bisa menghasilkan satu tulisan bagus kalau dia tidak mulai menuliskannya. Nah, teman-teman sekalian, saya akan tutup segmen yang kedua ini. Yang pertama, ingat bahwa ada kerangka besarnya, ada dalam tanda petik kerangka kecil penulisan. Kerangka besar itu kesatuutuhan, satu karya ilmiah. Satu lagi adalah kerangka tunjuk berapa kata harus digunakan dan apa yang harus ada di dalam kata-kata tersebut. Nah, kita akan ketemu lagi di segmen ketiga. Di segmen ketiga nanti kita akan coba cek ulang. Kan teman-teman saya ajak untuk membuatkan karya ilmiah dalam tanda petik imajinasi gitu, imajinatif yang 2000-3000 kata. Nanti kita rekonfirmasi itu. Bagaimana membuatnya supaya selain layak saji untuk konferensi misalnya, juga layak publikasi untuk ke jurnal-jurnal bereputasi, dan itu nanti kita gunakan sebagai prasyarat Anda untuk lulus atau mendapatkan SK Judisium dari program-program studi yang Anda ikuti, apakah diploma, sarjana, magister, demikian juga doktoral. Kita ketemu pada segmen yang ketiga. Terima kasih.